Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cahaya Kolbu, tempat di mana hati menemukan arah dan jiwa mendapatkan kekuatan. Channel ini berisi motivasi tentang hidup menurut pandangan Islam, mengingatkan kita bahwa setiap perjalanan hidup, setiap ujian, dan setiap kebahagiaan selalu memiliki hikmah dari Allah yang Maha Bijaksana. Di sini kita belajar untuk tetap tegar, tetap bersyukur, dan tetap yakin bahwa Allah selalu punya rencana terbaik untuk kita. Kali ini Cahaya Kolbu akan membahas tentang naskah yang berjudul Jangan Pernah Tinggalkan Sholatmu. Itu akan menjadi penyesalan terbesar nanti di akhirat. Sholat adalah cahaya bagi hati seorang muslim. Namun sayangnya, banyak manusia yang meremehkan ibadah ini. Mereka menganggap sholat sebagai rutinitas, bukan kebutuhan. Mereka menunda, mengabaikan, bahkan meninggalkannya. Padahal di balik sholat terdapat kekuatan besar yang menjaga kehidupan, menenangkan jiwa, dan menuntun langkah menuju ridha Allah. Ketika sholat hilang dari hidup seorang hamba, maka hilang pula ketenangan yang seharusnya menjadi pelindung dirinya dari kegelapan dunia. Orang yang meninggalkan sholat sebenarnya telah memutus hubungan paling penting dalam hidupnya. Ia sedang memutus tali komunikasi dengan Rob yang selama ini memberi rizki, memberi kesehatan, menjaga dirinya dari bahaya, dan mengatur takdir hidupnya. Banyak orang yang merasa hidupnya kacau, padahal mereka tidak pernah bertanya kepada diri sendiri bagaimana sholatnya. Karena sesungguhnya, ketika seseorang menjaga sholat, Allah menjaga seluruh hidupnya. Namun ketika ia meninggalkan sholat, ia meninggalkan perlindungan Allah. Ada yang beralasan sibuk bekerja, ada yang berkata tidak sempat, ada yang merasa lelah, ada pula yang merasa bahwa sholat masih bisa nanti, seakan hidupnya dijamin panjang. Padahal waktu sholat tidak pernah memakan waktu lama. 5 menit dari waktu yang diberikan Allah 24 jam setiap hari seringkali dianggap terlalu berat. Ironisnya, waktu untuk bermain, menonton hiburan, berbicara hal yang tidak penting dan mengejar dunia hampir tidak pernah dirasakan berat. Padahal jika manusia tahu betapa besar nilai 1 rakaat yang ia kerjakan dengan ikhlas, ia tidak akan pernah berani menunda sholatnya. 1 sujud yang dilakukan dengan penuh kerendahan hati dapat mengubah hidup seseorang. 1 doa yang dipanjatkan ketika sujud dapat menghapus masalah yang selama ini menghimpit. Namun sholat yang ditinggalkan menjadi kesaksian di akhirat. Ia akan menjadi saksi yang menuntut hamba yang dulu meremehkannya. Hati yang gelisah, pikiran kacau, hidup tanpa arah, seringkali berasal dari sholat yang tidak dijaga. Orang yang meninggalkan sholat tidak menyadari bahwa ia sedang berjalan tanpa cahaya. Tanpa cahaya, seseorang mudah tersesat, mudah terjatuh, dan mudah mengikuti bisikan yang menjerumuskannya jauh dari kebaikan. Sholat bukan hanya ibadah fisik, ia adalah penjaga iman. Jika sholat roboh, iman pun ikut melemah. Sholat yang ditinggalkan membuat hati keras, membuat jiwa terasa kosong, dan membuat langkah hidup kehilangan keberkahan. Di akhirat nanti, manusia akan berdiri di hadapan Allah dalam keadaan penuh ketakutan. Tidak ada lagi harta, jabatan, penolong, atau alasan. Yang tersisa hanyalah amal. Dan perkara pertama yang Allah tanyakan adalah sholat. Jika sholatnya baik, mudah baginya seluruh hisab berikutnya. Namun jika sholatnya buruk atau sering ia tinggalkan, maka seluruh amal lain ikut berat. Sholat adalah kunci yang akan membuka atau menutup jalan hisab manusia. Bayangkan seseorang yang sepanjang hidupnya diberi kesempatan oleh Allah untuk sujud 5 kali sehari, tetapi ia memilih untuk tidak melakukannya. Betapa besar penyesalan yang akan ia rasakan ketika ia melihat catatan amalnya kosong dari sholat. Ketika ia melihat betapa agungnya balasan bagi orang yang menjaga sholat, ia akan menyesal karena dulu ia terlalu sibuk mengejar dunia. Dunia yang ia kejar mati-matian ternyata tidak bisa menyelamatkannya sedikit pun di akhirat. Sholat bukan hanya kewajiban, tetapi cahaya yang menerangi batin. Ketika seseorang rajin sholat, hatinya menjadi lembut. Ia lebih mudah bersabar, lebih mudah bersyukur, dan lebih mudah memahami bahwa hidup adalah titipan. Sebaliknya, ketika sholat ditinggalkan, hati menjadi gelap. Ia mudah marah, mudah gelisah,
mudah putus asa, dan mudah terseret ke dalam dosa. Salat yang ditinggalkan membuka pintu bagi banyak maksiat, karena salat adalah pengingat bagi hamba agar ia tetap berada di jalan yang benar. Di dunia ini, ada banyak orang yang tampak kuat. Ada yang punya jabatan tinggi, kekayaan melimpah, tubuh sehat, dan hidup mewah. Namun yang tidak terlihat adalah hatinya yang kosong, gelisah, dan takut. Banyak dari mereka tidak pernah merasakan kedamaian sejati karena mereka meninggalkan salah satu sumber ketenangan terbesar, yaitu salat. Ketenangan tidak akan pernah bisa dibeli dengan uang. Kebahagiaan tidak akan pernah bisa dibangun tanpa fondasi salat. Kesibukan manusia tidak akan pernah selesai. Dunia akan terus menuntut. Waktu akan terus berjalan. Namun salat hadir sebagai jeda, sebagai penguat, sebagai pengingat bahwa dunia bukan tujuan akhir. Ketika seseorang menjaga salatnya, ia sedang menjaga dirinya dari kesia-siaan. Ia sedang membangun kekuatan untuk menghadapi hari yang panjang di akhirat. Namun ketika ia meninggalkan salat, ia sedang menyiapkan penyesalan besar yang tidak bisa lagi diperbaiki. Penyesalan terbesar di akhirat bukan karena kehilangan harta atau kesempatan dunia. Penyesalan terbesar adalah ketika seseorang sadar bahwa ia dulu meninggalkan salat, sesuatu yang sebenarnya ringan, cepat, dan sangat mudah dilakukan. Namun ia mengabaikannya karena dunia terasa lebih penting. Ketika seseorang melihat surga yang begitu indah, ia akan menangis karena dulu ia tidak menjaga ibadah yang menjadi salah satu kunci masuknya. Banyak manusia berkata bahwa mereka akan sholat nanti ketika sudah tua, atau nanti ketika hidup sudah mapan, atau nanti ketika ada waktu. Namun tidak ada satu pun di dunia ini yang dapat menjamin seseorang akan hidup sampai esok hari. Tidak ada yang tahu kapan malaikat maut datang menjemput. Ketika ajal datang, seseorang tidak dapat kembali ke dunia untuk memperbaiki sholat yang dulu ia tinggalkan. Tidak ada penundaan, tidak ada kesempatan kedua. Sholat adalah tiang agama. Rumah tanpa tiang akan roboh, begitu pula hidup tanpa sholat akan hancur secara perlahan. Ketika seseorang meninggalkan sholat, ia kehilangan penjaga yang seharusnya melindungi hatinya. Ia kehilangan benteng yang seharusnya menjaga dirinya dari keburukan. Ia membiarkan dunia menguasai dirinya tanpa ingat kepada Allah. Begitu banyak masalah hidup yang sebenarnya dapat disembuhkan dengan sholat. Hati yang gelisah, pikiran yang kacau, ketakutannya tidak beralasan, rizki yang terasa sempit, semuanya seringkali berasal dari sholat yang tidak dijaga. Ketika seseorang memperbaiki sholatnya, Allah memperbaiki hidupnya. Ketika seseorang menjaga sholatnya, Allah menjaga hatinya. Ketika seseorang berlari menuju sholat, Allah membukakan pintu-pintu keberkahan. Namun ketika seseorang meninggalkan sholat, ia meninggalkan perlindungan Allah. Ia menyerahkan dirinya kepada dunia yang penuh tipu daya. Dan pada akhirnya, ia akan berdiri di hadapan Allah dengan hati penuh penyesalan. Saat itulah, ia menyadari bahwa penyesalan terbesarnya bukan karena ia tidak memiliki banyak harta, bukan karena ia tidak mencapai mimpi dunia, tetapi karena ia meninggalkan sholatnya. Ada satu kenyataan yang sering dilupakan manusia, yaitu bahwa sholat bukan hanya kewajiban, tetapi kebutuhan jiwa. Seseorang yang terbiasa menjaga sholat akan merasakan sesuatu yang berbeda dalam hidupnya. Ada ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ada kekuatan yang tiba-tiba muncul di saat semuanya terasa berat. Ada harapan yang tetap menyala meski keadaan terlihat gelap. Semua itu adalah buah dari sholat yang dikerjakan dengan penuh keikhlasan. Sholat bukan semata gerakan yang diulang-ulang. Sholat adalah pertemuan seorang hamba dengan Robnya. Setiap takbir, setiap ruku, setiap sujud adalah percakapan yang lembut antara manusia yang lemah dengan Allah yang Maha Menguatkan. Ketika seseorang sujud, seluruh beban hidup seperti diletakkan di hadapan Allah. Sujud bukan sekadar menempelkan dahi, tetapi menenangkan jiwa yang selama ini kelelahan. Karena di dalam sujud itu, seseorang mengaku bahwa ia tidak mampu tanpa pertolongan Allah. Seseorang yang menjaga salat 5 waktu tidak hanya menjaga ibadahnya, tetapi juga menjaga dirinya dari kehancuran. Banyak orang tidak sadar bahwa Allah sering menyelamatkan hati mereka melalui salat.
Ketika mereka sedih, sholat memeluk jiwa mereka. Ketika mereka takut, sholat menenangkan. Ketika mereka bingung, sholat memberikan arah. Ketika mereka merasa sendirian, sholat menjadi pengingat bahwa Allah selalu dekat. Keajaiban sholat baru benar-benar dirasakan ketika seseorang menjaganya dengan sungguh-sungguh. Namun, seseorang yang lama meninggalkan sholat sering merasakan kekosongan besar dalam hidupnya. Ia merasa tidak ada yang cukup, tidak ada yang menenangkan, tidak ada yang memuaskan. Setiap kebahagiaan terasa sebentar, setiap keberhasilan terasa hampa. Hatinya seperti rumah yang gelap, karena lampu yang seharusnya menerangi telah padam. Itulah yang terjadi ketika sholat ditinggalkan. Cahaya iman meredup perlahan, hingga akhirnya mati jika tidak diselamatkan. Padahal, Allah tidak pernah menutup pintu bagi hamba yang ingin kembali. Tidak peduli berapa lama seseorang meninggalkan sholat. Tidak peduli berapa banyak ia lalai. Tidak peduli berapa besar dosa yang ia kumpulkan. Selama ia hidup dan mau kembali sujud, Allah akan menerimanya. Bahkan Allah akan menyambutnya lebih dari yang ia bayangkan. Karena Allah lebih dekat kepada hamba yang bertaubat daripada hamba itu dekat kepada dirinya sendiri. Seseorang yang kembali memperbaiki salatnya sebenarnya sedang memperbaiki hidupnya. Ia sedang membangun kembali hubungan dengan Allah. Ia sedang mengisi ulang hatinya dengan cahaya. Ia sedang mengembalikan ketenangan yang selama ini hilang. Perubahan besar dalam hidup sering dimulai dari langkah kecil seperti menjaga salat. Ada banyak orang yang hidupnya berubah setelah mereka memperbaiki sholat 5 waktunya. Ada yang hatinya menjadi lebih sabar. Ada yang rezekinya lebih lancar. Ada yang masalah hidupnya lebih ringan. Ada yang merasa lebih tenang. Karena sholat adalah sumber kekuatan yang tidak pernah habis. Allah berjanji bahwa siapa yang mendirikan sholat dengan benar, maka hidupnya akan dijaga, hatinya akan ditenangkan, dan jalannya akan dimudahkan. Dan ketika manusia memahami ini, ia akan menyadari bahwa meninggalkan sholat bukan hanya kesalahan, tetapi kerugian besar. Karena sholat adalah jalan menuju keselamatan, ketenangan, dan kebahagiaan sejati, baik di dunia maupun di akhirat. Sahabat Cahaya Kolbu yang dirahmati Allah, setiap perjalanan hidup yang kita lewati selalu membawa kita pada satu kesimpulan, bahwa tanpa Allah, kita tidak akan pernah mampu bertahan. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita perjuangkan, dan apapun yang kita nantikan, semuanya akan menjadi lebih ringan ketika kita melibatkan Allah dalam setiap langkah. Semoga naskah yang baru saja kita renungkan hari ini mampu menjadi cahaya kecil yang menyentuh hati, menguatkan langkah, dan mengingatkan kita bahwa Allah selalu dekat dengan hamba yang kembali kepadanya. Ingatlah, perjalanan hidup ini panjang, dan kita semua butuh tempat untuk kembali menenangkan diri, memperbaiki niat, serta menguatkan jiwa. Cahaya Kolbu ada untuk menemani setiap langkah itu. Karena itu, jika sahabat merasakan manfaat dari pesan-pesan yang disampaikan, jangan lupa untuk mendukung channel ini, agar semakin banyak hati yang tersentuh, semakin banyak jiwa yang dikuatkan, dan semakin banyak saudara kita yang menemukan arah hidupnya kembali. Silakan subscribe Cahaya Kolbu, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada siapapun yang sahabat cintai. Satu kiriman kecil bisa menjadi penyebab hati seseorang terselamatkan dari kegelisahan yang panjang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam hidup sahabat semua. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.